Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya. Siapa lagi? Kalau bukan Mbak Tia Piyama yang saat ini akan menemani Anda semua tentunya dalam program spesial RPD Benggawi FM bagi pemerintah daerah Kabupaten Bangil yang dipancarkan dari Jalan Joko Buseteria Kompleks Perkantoran Bupati Bangil. Iya, baiklah sahabat dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti salah satu program spesial yang sudah di-launching beberapa hari yang lalu, yaitu tepatnya pada tanggal 2 Mei 2024 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, yaitu launching program Beda Buku dan awal-awal perpustakaan daerah. Dan pada hari ini adalah sesi pertama, yaitu program Beda Buku yang pertama, yang juga dihadiri oleh narasumber yang kebetulan lahir pada tanggal 2 Mei. Jadi bukan kebetulan ya sebenarnya. Saya merasa spesial sekali sudah ditemani oleh beliau pada sore hari ini, karena beliau ini menurut saya ya, beliau ini adalah pemuda harapan bangsa, masuk dalam kategori pemuda bangsa, atau lebih spesifiknya pemuda harapan orang Banggai Laut. Karena pada hari ini buku yang akan kami bedah itu judulnya juga berhubungan dengan Banggai Laut, yaitu buku dengan judul Banggai dan Laut. Kebetulan beliau adalah salah satu penulis pada buku tersebut, dan buku itu sebenarnya wajib dimiliki oleh seluruh warga masyarakat Banggai Laut. Nah, untuk adik-adik ataupun untuk teman-teman, kakak-kakak, nenek-nenek, tete-tete, papa-papa, mama-mama, om-om, tante-tante yang belum punya buku ini harus segera punya, yaitu Banggai dan Laut. Nah, buku ini, sebelum saya perkenalkan narasumber saya, perlu saya sampaikan bahwa buku ini, yaitu buku Banggai dan Laut, ini terbit pada tahun 2022, di mana penulisnya itu adalah kumpulan orang-orang hebat Banggai Laut. Orang-orang memang yang memiliki, kalau menurut saya ya, orang-orang memiliki wawasan dan keinginan jiwa untuk membangun daerah Bangil Laut. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena sesuai dengan isi dari buku yang saya baca, itu buku Banggai dan Laut, menggambarkan bagaimana kecintaan mereka terhadap budaya, bagaimana kecintaan mereka terhadap kearifan lokal dari Kabupaten Bangil Laut. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan perkenalkan puisi. Siapa tahu narasumber saya pada hari ini? Iya, silakan Bapak atau Om saya panggil, asal jangan tete ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katia, kenalkan para pendengar semuanya, saya Iko Nurham Sadul Amin ya, atau biasa saya menuliskan kalau dalam buku itu nama penas saya itu Iko Sadul Amin. Iya, kemudian yang paling ditanyakan oleh para ladies kalau ketemu dengan someone itu bagaimana statusnya? Yes. Sudah ada yang memiliki atau belum? Kalau status saya sudah menikah belum lama sebenarnya, baru beberapa bulan yang lalu. Oh, kalau begitu boleh ya disapa istri tercintanya di rumah, silakan. Silakan disapa. Ya, Stephanie Dindiawati atau Iin, mungkin yang lagi mendengarkan radio ini, tetap semangat dan selamat menikmati. Ya, halo Ibu Guru Steffi, saya pinjam ya, Pak Piponya saya pinjam sampai 1 jam ke depan. Ya, baiklah, saya akan perkenalkan secara langsung siapa beliau, walaupun tadi beliau sudah bicara, Wismi. Tadi saya akan sampaikan kembali bahwa beliau ini orang asli Banggai Laut. Kenapa orang asli? Karena beliau lahir di Bungin. Nah, Bungin itu di mana? Kalau orang Bungin itu di mana? Ya, orang Bokan Kepulauan, terletak di Semenanjung Timur apa ya? Ya, Bungin merupakan perbatasan ya antara Kabupaten Bangil Laut dengan Maluku ya. Maluku. Kemudian beliau ini kenapa saya katakan luar biasa? Karena beliau ini orang arsitek, tetapi bisa menulis buku. Kalau menurut saya it's amazing. Seorang S1 teknik arsitektur
tapi bisa menulis sebuah buku. Kemudian beliau juga S2-nya itu kajian pariwisata Universitas Udayana Bali. Aduh, hebat sekali ya. Memang luar biasa, memang kita perbincangan sore. Nah, sebelum kita lanjut membahas kira-kira bagaimana tulisan beliau yang beliau tuliskan dalam buku Banggai dan Laut, itu saya perlu sampaikan kepada pendengar yang dimanapun Anda berada. Ketika Anda membaca buku Banggai dan Laut, Anda akan berpikir bahwa Banggai Laut adalah orang, bahwa Banggai Laut adalah daerah yang memiliki kekayaan yang luar biasa, terutama dari segi kebudayaan ataupun adat istiadat. Itu awal. Karena kenapa dalam buku Banggai dan Laut ini digambarkan bagaimana pemerintahannya. Ada juga di dalam salah satu penulis, yaitu halo Pak Wakil 1 DPRD Kabupaten Banggai Laut Pak Patwan. Dalam buku Banggai dan Laut ini kebetulan beliau berpartisipasi sebagai seorang penulis. Itu beliau membahas bagaimana partisipasi Pemda dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Pak Bayer sama Om Bayer atau Adik Bayer, Kakak Bayer. mungkin saat ini bisa memonitoring kami di 98,3. Kemudian ada juga Ibu Luciana ya, juga putri asli di daerah Banggai. Walaupun saat ini beliau tidak diusir di Banggai ya, tapi di Jakarta. Kemudian ada Mbak Ani Kota Boga, adik Ani Kota Boga saat ini sudah menjadi ketiga kali. Selamat ya dek, Ani sudah terima Ista kemarin. Kemudian tentunya ada si penulis yang sudah saya kenalkan tadi di depan saya, itu Pipo Angsarullah. Jadi dalam buku ini, pemirsa pendengar yang kita berada, itu saya melihat ada satu judul yang sangat menarik untuk kita kaji. Itu padahal judul Nasib Menjadi Babi. Saya jujur saja ketika saya mendapatkan buku ini di tahun 2022, itu saya tidak membaca dari depan, saya membaca dari belakang. Pendengar, kenapa? Karena saya tertarik pada judulnya, karena judul paling belakangnya itu Nasib Menjadi Babi. Nah, sebelum kita jauh membahas bagaimana isi cerita Nasib Menjadi Babi, saya mau tanya dulu sama DP penulis, kenapa bisa kasih judul begitu? Ya, soalnya aneh kan, Nasib Menjadi Babi, kenapa bisa kasih judul begitu? Silakan. Ya, terima kasih Katia, tapi mungkin sebelum saya menjelaskan bagaimana kemudian tercetus judul daripada salah satu cerpen saya yang masuk dalam kategori fiksi ini, saya ingin menjelaskan dulu kenapa kemudian Banggai dan Laut ini harus ada gitu. Bukunya ini kemudian harus kita terbitkan. Nah, pada dasarnya ada teman saya yang kemudian menjadi editor dalam buku ini, itu namanya Safar. Safar ini sekarang dia aktif menulis, kemudian menjadi editor juga di Jakarta, ibu kota negara. Jadi satu keresahan yang dirasakan Safar ketika dia berada di Makassar waktu itu kuliah, kemudian dia lanjut belajar ke penulisan yang ada di Jogja, langsung kepada Muhyiddin Dahlan di sana. Selanjutnya dia berpindah ke Jakarta juga, yang menjadi salah satu kendalanya adalah ketika dia menjelaskan tentang Banggai itu seperti apa. Jadi ketika ada yang bertanya dari mana asalnya, dia kemudian bilang saya dari Banggai. Kemudian orang-orang mencoba untuk mencari di peta misalnya, oh Banggai yang mana? Ada 3, ada Banggai Kepulauan, ada Banggai Laut di sana. Jadi Safar lagi ini harus mencoba menjelaskan yang mana Banggai berapa jam waktunya untuk sampai ke Banggai Kepulauan, dan dari Banggai Kepulauan berapa lama untuk sampai ke Banggai Laut. Yang jadi masalah adalah ketika 1-2 orang yang bertanya mungkin tidak ada persoalan, tapi ketika sudah beberapa orang yang bertemu dengan Safar dengan pertanyaan yang sama, Safar bosan menjelaskan tentang Banggai Laut. Pada akhirnya Safar mulai berpikir bagaimana kalau kita membuat sebuah tulisan, membuat sebuah karya di mana penulis-penulisnya itu adalah orang-orang Banggai Laut. Sehingga ketika ada yang bertanya tentang Banggai Laut, kita serahkan saja bukunya begitu. Tidak perlu lagi menjelaskan, nanti orang yang menilai seperti apa Banggai Laut itu. Di lain sisi, mungkin sebagai media promosi bahwa seperti ini kabupaten kita, ada penulis-penulis yang ada di sana. Kemudian Safar mencoba menjelaskan ini atau menyampaikan ini ke saya sebagai temannya saat itu.
saya juga merasakan hal yang sama waktu saya ke Makassar, bahkan sampai ke Bali. Saya pun mendapatkan pertanyaan yang sama. Saya sulit menjelaskan itu, dan Di mana Banggai ya? di mana Banggai. Mulai dari kalau misalnya kita dari Makassar harus naik pesawat dulu ke Luwu, atau kita lewat darat misalnya, atau harus lewat bau-bau dulu baru sampai ke Banggai Laut. Berapa lama perjalanan, berapa hari misalnya. Nah, hal yang menjadi kegelisahan kami ini ternyata bukan cuma kami merasakan, tapi orang-orang yang pernah meninggalkan Banggai untuk kuliah di luar itu punya satu hal yang menjadi pertanyaan di dalam diri mereka ketika ditanyakan oleh orang lain. Di mana Banggai? Di mana Banggai? Nah, kamu orang apa? Orang Banggai. Itu Iya. Banggai di mana? Ada, saya juga pernah mengalami itu. Tapi kalau saya secara pribadi itu bukan sebagai momok ya. Orang tidak tahu Banggai itu di mana. Tapi justru saya mendapatkan keuntungan dari itu. Iya. Karena ketika saya ikut seleksi beasiswa S3 di luar negeri kemarin di tahun 2013, itu saya bisa lulus sebenarnya wawancara itu gara-gara ditanya di mana Banggai, bagaimana cara kita bisa ke sana, dan saya jelaskan bagaimana kita masuk ke Jepang, pakai kapal, pakai akhirnya apa? Yang ke wawancara ini kebetulan seorang psikolog, itu langsung kasihan ke saya. Kasihan deh, jauh-jauh nggak ada dari Banggai sampai di sini untuk ikut wawancara. Kebetulan wawancaranya kan di Makassar. Nah. Sebenarnya dekat kan dari sini. Cuma karena saya uraikan bagaimana itu memakai 2 meter sampai 3 meter, bagaimana jauhnya orang harus berkala di kapal dengan batahan mabuk dan lain sebagainya. Beliau kasihan langsung beliau tanda tangan sebagai rekomendasi untuk saya bisa mendapatkan beasiswa itu. Ya, silakan Pipo. Aduh, kayaknya jadi nostalgia ya. Silakan Pipo. Ya, jadi terbukti ketika buku ini dipasarkan begitu, kebanyakan sebenarnya pembeli daripada buku ini itu bukan orang Banggai Laut. Karena yang mungkin yang pertama, kami memahami bahwa literasi orang Banggai Laut tidak seperti literasi di luar misalnya. Betul sekali. Ya. Kemudian akses untuk mendapatkan bukunya sulit dalam artian adalah biaya pengiriman, kadang itu lebih mahal daripada biaya buku. Iya, betul. Iya. Sehingganya alhamdulillahnya itu buku-buku ini ternyata laku di pasaran Pulau Jawa. Maka buku-buku ini ketika dipasarkan tadi, banyak orang Jawa yang meminatinya gitu. Kalau kemarin di Banggai Laut itu berapa eksemplar? Tidak banyak, kurang lebih hanya 150 kan. Petaknya juga. Ya ini perbesar ya, perbesar buat kita semua. Jadi bukan cuma untuk dinas perpustakaan sebenarnya, tapi untuk detail terkait bagaimana kita bisa membuat buku ini bisa laku lebih banyak dari yang laris di Pulau Jawa ini. Iya. Begitu. Jadi mungkin yang kemarin dicetak pada cetakan pertama ya 150. Nanti insya Allah ke depannya bisa sampai 1000 atau 2000. Nah, berarti ini kan bisa diwajibkan ke sekolah-sekolah harus punya buku ini. Iya. Kenapa? Karena buku ini membahas tuntas bagaimana berbela. Begitu Bimo ya? Betul. Itu kalau dari kesimpulan saya sebagai seorang pembaca Iya. dari buku ini, atau penikmat dari buku ini. Ya, selanjutnya saya kembali ke pertanyaan saya tadi. Oh, sabar, sama satu lagi ya. Ada yang ingin saya sampaikan juga mengenai buku ini terkait bagaimana kemudian penyebarannya seperti itu. Saya pikir bukan cuma dinas perpustakaan, tapi dinas pariwisata mungkin punya andil juga untuk bagaimana caranya memasarkan buku ini. Bukan berarti kita merasa bahwa dinas pariwisata harus kemudian menjual buku kita, tidak seperti itu. Tapi saya sempat bercerita dengan teman-teman yang ada di Banggai Laut ini. Ada satu hal yang kadang ditanyakan oleh mereka yang datang berwisata di Banggai. Jadi kadang ada pertanyaan, oleh-oleh apa yang bisa kita bawa pulang? Nah, kita tidak punya souvenir atau baju yang bisa kita berikan. Kita punya makanan khas, iya, sebagai ciri khas. Tapi ada teman yang kemudian mengatakan, kenapa bukan buku Banggai dan Laut ini diperbanyak, kemudian itulah yang dibagi-bagi. Jadi souvenir. Sehingga ketika mereka kembali ke daerah mereka masing-masing, mereka punya pegangan bahwa saya dari Banggai Laut, saya punya ini untuk dibaca. Iya, mudah-mudahan orang dinas pariwisata bisa dengar apa yang disampaikan oleh Bimo tadi. Ya, kita juga ingin menyapa kalau begitu kepada dinas pariwisata yang mungkin saat ini lagi monitor. Halo, kalau mau jadi mudik, kalau Pak Kadi semoga sehat selalu dan selalu semangat menjalankan tugas. Ya, selanjutnya, Bimo, gimana? Nasib menjadi bagi. Jadi mungkin kalau dari segi pendengaran orang Banggai,
babi itu adalah satu kata yang lumayan kasar. Ya itulah yang membuat saya tertarik. Iya. Kenapa judulnya masih menjadi babi? Hah, saya langsung kaget. Itulah kenapa saya baca dari belakang buku ini, bukan dari depan. Karena bentuk makian daripada orang Banggai Laut salah satunya kata ini, pengungkapan kata hewan ini. Namun ide cerita ini saya sebenarnya munculnya itu dari tahun 2018. Walaupun buku ini diterbitkan tahun 2022, tapi ide ceritanya sudah muncul di tahun itu 2018. Ketika saya awal-awal pertama kali menginjakan kaki di Bali. Pada saat itu saya lagi asik fokus untuk membaca satu buku yang ditulis oleh George Orwell, judulnya Animal Farm. Jadi di dalam buku itu bercerita tentang kebun binatang ya? Iya, kebun binatang. Animal Farm. Bagaimana tersiksanya kuda-kuda, bagaimana tersiksanya hewan peliharaan di sana. Lalu kemudian mereka membuat kudeta terhadap si pemilik lahan ini, pemilik peternakan. Menurut saya itu menarik sekali bagaimana hewan-hewan itu kemudian seolah-olah berubah menjadi sosok yang bisa berpikir seperti manusia, kemudian bertindak seperti manusia. Nah inilah yang kemudian membuat saya berpikir bahwa saya mungkin bisa membuat cerita yang sama walaupun tidak sebagus itu, tapi saya pasti bisa untuk membuat cerita seperti ini. Kemudian saya mencari apa kira-kira yang menurut orang Banggai, mungkin minta maaf ya mayoritas muslim di sana, agak sulit atau mungkin aneh ketika dekat dengan hewan ini begitu. Sementara ketika saya berada di Bali, justru babi itu adalah satu hewan yang mereka akrab dengan itu, bukan satu hal yang asing. Berarti ada komparasi kan? Iya, ada bagaimana komparasi. di Bali dan bagaimana di Banggai. Iya, bagaimana di Bali dengan di Bali dengan di Di Banggai. Banggai. Nah, justru di sana dijadikan bahan makanan misalnya. Orang di sana kalau tidak makan itu kayaknya bukan orang Bali begitu. Walaupun orang Bali sendiri mungkin ada beberapa yang Muslim. Lalu saya kemudian membuat ide ini dalam bentuk tulisan. Saya kemudian mulai mengetik dan segalanya. Kalau bisa dikatakan jenis tulisan seperti ini itu masuk dalam kategori personifikasi. Membuat sebuah atau sesuatu benda atau hewan Selalu atau bernyawa. tumbuhan, ya selalu bernyawa. Nah itulah yang kemudian saya tuliskan di dalam buku ini. Ya saya cukup merasakan personifikasi dalam bahasa-bahasa dalam cerita ini. Selanjutnya, Iya, saya juga pada saat menulis ini sebenarnya memiliki banyak kebuntuan-kebuntuan karena seolah-olah saya harus memposisikan diri saya menjadi babi ini, ya kan? Sementara saya tidak terlalu paham sebenarnya babi itu seperti apa. Akhirnya saya membutuhkan riset lagi. Ya, tidak serta satu waktu duduk lalu tulisan ini selesai, tidak seperti itu. Kalau tidak salah saya harus menghabiskan waktu 2 minggu untuk merampungkan isi tulisan ini. Karena saya harus riset lagi. Misalnya kalau teman-teman yang sudah pernah baca isi ceritanya, babi itu ternyata tidak bisa terkena benda tajam. Iya. Sekali terkena benda tajam, ketika darahnya memuncul maka hewan ini akan cepat mati. Kemudian kenapa tempatnya harus berkubang di lumpur misalnya? Ketika hewan ini berbeda dengan hewan-hewan yang lain, karena dengan dia berkubang di lumpur, dia mampu mengurangi rasa panas, hawa panas dalam tubuhnya. Nah, semua itu saya kumpulkan, termasuk bagaimana di dalam cerita ini saya harus kembali membuka ayat suci Al-Quran. Di sana saya menemukan Al-Baqarah 173, Al-Maidah ayat 3 atau ayat 5 saya lupa. Kemudian An-Nahl ayat 115 yang menjelaskan bagaimana babi ini diharamkan oleh orang-orang Islam, bagi orang Islam. Nah, saya kemudian berpikir jangan sampai sebenarnya diharapkan justru untuk melindungi si babi, bukan untuk mengancam si babi ini seperti itu. Justru sebenarnya untuk melindunginya. Begitu. Lalu saya berpikir kalau seandainya dia harus dilindungi, berarti yang menjadi ancaman adalah manusia, bukan si babi ini yang menjadi ancaman bagi kita, misalnya orang Banggai yang kemudian kita merasa takut ketika bertemu di hutan. Bukan, sebenarnya kitalah manusia yang menjadi ancaman bagi si babi ini.
Akhirnya saya berpikir, oh kayaknya bagus kalau kita jadikan tokoh antagonisnya ini manusianya. Iya, yang jadi protagonis itu adalah si babi ini. Nah, kemudian saya berpikir apa kira-kira mitos atau hal-hal mistis yang ada di Banggai yang bisa saya angkat di cerita ini. Oh iya, di Banggai itu ternyata kita juga kenal yang namanya babi ngepet. Di Banggai ini kita tahu itu bahwa ya mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Mudah-mudahan tidak ada. Kita tahu bahwa orang tua kita itu suka bercerita tentang babi ngepet ini. Iya, babi ngepet. Nah, lagi-lagi yang menjadi kambing hitam adalah si babi ini, bukan manusianya, tapi babi yang kemudian menjadi kambing hitam kan. Saya semakin berpikir bahwa betul-betul antagonis manusia akan saya tulis di dalam cerita ini. Tapi memang yang Pipo gambarkan itu ternyata berhasil. Kenapa? Karena ketika saya membaca buku ini, saya jadi kasihan sama babi. Tapi berhasil menjadikan bahwa itu sebagai tokoh protagonis maksud saya. Jadi manusia yang antagonis kita jadi jengkel kan daripada manusia yang bagaimana mereka memanfaatkan babi ini menjadi. Aduh, kenapa saya jadi menjelaskan ini? Seharusnya bagiannya Pipo untuk menjelaskan. Ya baiklah Pipo, sebelum kita lanjut, yang semakin seru pembicaraan kita terkait dengan buku Banggai dan Laut yang merupakan hasil karya asli anak daerah Banggai Laut. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa teman-teman Bupati Banggai Laut dan pada sore hari ini mengucapkan Pipo selaku orang penghormat pendengar. Kami doakan semoga Pak Bupati sehat selalu, semakin semangat membangun Banggai Laut yang kita cintai bersama. Kemudian kami juga menyapa Bapak Wakil Bupati Banggai Laut, Pak Abdi Haji Ilyas, sarjana hukum. Kemudian Pak Guru yang tercinta Bapak Sekda, Bapak Khatib Ruslan Kelani, semoga sehat selalu. Kemudian Bapak Kadis Persib, lalu Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mungkin saat ini lagi stay tune, yaitu Bapak Muhammad Iqbal Wirajaya STMT, beserta Pak Sekdis, Bapak Amiruddin. Kemudian saya juga ingin menyapa yang sudah disinggung tadi dari awal oleh Pipo, Bapak Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut, dan tidak lupa pula kami menyapa yang punya Pipo siapa lagi, tak lain dan tak bukan istri tercinta dari Pipo. Ya baiklah, kita beri sejenak Pipo sebelum kita lanjut membahas lebih detail bagaimana isi dari cerita dalam buku Banggai dan Laut dengan judul Nasib Menjadi Babi. Kita ingin menghibur seluruh pendengar yang mungkin dari tadi sudah sampai banding harta berdua cuap-cuap. Kita akan hibur dengan satu tembang indah yang merupakan lagu favorit saya juga dan mudah-mudahan menjadi lagu favorit semua pendengar dimanapun mereka berada, yaitu lagu dari Seventeen, Lelaki Hebat. Lagu ini saya persembahkan untuk Pipo yang saat ini berada di depan saya dan semua lelaki hebat, ayah hebat, suami hebat, dan anak hebat yang saat ini lagi stay tune di frekuensi 94,4 MHz. Selamat mendengarkan. Iya, baiklah kita lanjutkan obrolan kita tadi seputar buku Banggai dan Laut dan berlaku informasikan kepada pendengar dimanapun Anda berada yang mungkin saat ini baru bergabung dalam program spesial yang dipersembahkan oleh Banggai FM, yaitu program Beda Buku dan bawa perpustakaan daerah yang dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Laut bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Laut. Nah, kita sudah masuk pada sesi kedua, yaitu kita akan membahas terkait apa sih yang dibahas di dalam cerita Nasib Menjadi Babi. Ya, tadi di awal Ibu sudah menjelaskan bagaimana dia bisa menulis tentang babi, bagaimana latar belakangnya, kemudian bagaimana buku ini bisa menjadi sebuah buku Banggai dan Laut. Bagaimana sih cerita dalam Nasib Menjadi Babi ini? Atau bagaimana isinya, rangka isinya? Ya, saya persilakan Pipo, saya sampaikan kepada pendengar. Ya, baik. Oke Katia, jadi kalau bicara soal isi buku ini, mungkin gambaran singkatnya saja tentang isi cerita dari Nasib Menjadi Babi ini. Saya mengisahkan bahwa ada kurang lebih 12 orang anak babi hidup bersama induknya di satu hutan. Jadi di sana induk babi beserta bersama anak-anaknya ini itu hidup bahagia sebenarnya. Hidupnya aman, hidupnya tentram, kalau cari makan juga tidak susah. Kemudian aktivitas-aktivitas yang dilakukan juga seperti normalnya babi pada umumnya begitu.
cari makan masih subuh, kemudian berkubang di di lumpur misalnya seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi di antara 12 ini ada satu babi ini yang tidak mau mendengar ibunya. Jadi dia selalu saja bertanya, kenapa kita harus berkubang di lumpur? Kemudian kenapa harus kita ini? Kenapa harus itu? Ibunya ini dengan sangat sabar mencoba untuk menjelaskan bahwa yang pertama tadi itu supaya badan kita ini kurang dari hawa panas. Kemudian kalau malam hari terbukti yang sering bertanya ini, yang tidak ke lumpur tadi, itu sering digigit nyamuk. Tapi saudara-saudaranya yang lainnya itu aman-aman saja. Nah, jadi semuanya bahagia di hutan tadi. Si babi ini aman-aman saja. Sampai akhirnya pada suatu waktu ibunya ini sempat berkata bahwa sebenarnya jauh dari tempat kita itu ada satu wilayah di mana ada orang-orang, ada sesuatu yang kemudian disebut dengan manusia. Nah, manusia ini adalah sosok yang berbahaya untuk kita. Maka kalau itu tadi ya yang dibilang sama Bimbo antagonis. Iya, karena dia berbahaya untuk si babi tadi. Iya, berbahaya untuk si babi ini. Kalau seandainya kalian bertemu dengan yang namanya manusia, kalian harus lari dari mereka karena mereka sangat berbahaya. Nah, kejadian ini terbukti pada satu waktu ternyata ada manusia yang berhasil sampai ke tempat itu, ke hutan itu. Jadi kalau ingin ditanya kenapa bisa si babi ini mengetahui tentang sosok manusia, di buku ini juga saya mencoba untuk menjelaskan bahwa karena sesama hewan mereka tahu bahasa mereka. Ada burung-burung yang pernah sampai ke desa misalnya perkampungan, mereka inilah yang kemudian datang membawa kabar kepada makhluk-makhluk hewan-hewan atau binatang-binatang yang ada di hutan itu. Maka si babi ini tahu kenapa ada manusia di luar sana. Nah, lanjut kemudian ada manusia yang datang untuk mencari babi di tengah hutan itu. Dan ketika induk si babi beserta 11 ekor anaknya itu bisa selamat, satu ekor babi ini yang mungkin malang nasibnya pada saat itu, dia kemudian tertangkap dan pada akhirnya dibawa pergi meninggalkan hutan itu. Dia dibawa ke perkampungan. Nah, sampai di perkampungan si babi ini entah dia dijual atau bagaimana, tapi akhirnya pada saat itu dia ketemu dengan majikan atau orang yang kemudian memelihara si babi ini. Dan kenapa dia kemudian tidak dibunuh oleh warga setempat atau tidak dikonsumsi? Karena si babi ini memiliki tanda bintik ungu di telinganya, yang menurut kepercayaan mitos orang-orang setempat itu, mereka percaya bahwa babi ini bisa mendatangkan kekayaan. Dan memang betul mitosnya seperti itu. Kalau itu hanya fiksi saya, hanya dalam imajinasi saya saja sebenarnya, karena saya pikir betul. Gambaran bahwa ketika bagaimana saya ingin menjelaskan detail daripada kenapa seseorang melakukan tindakan babi ngepet misalnya, saya harus menunjukkan ciri-ciri itu agar supaya orang pembaca ini yakin dengan tulisan itu. Iya. Nah, pada akhirnya si babi ini kemudian dipelihara oleh seseorang yang kemudian kita sebut saja dia dukun misalnya. Nah, pada posisi itu, pada kondisi itu, si babi ini sungguh sangat-sangat terancam kehidupannya. Dia semakin kurus, dia tidak dirawat dengan baik. Dijelaskan juga di dalam buku ini bahwa yang biasanya dia tiap hari mendapatkan makanan yang segar, yang enak, itu rumputnya 3 hari baru harus diganti. Jadi kan yang seharusnya sehari sekali. Iya. Sebenarnya premisnya tidak terlalu luas. Intinya saya hanya ingin menjelaskan bahwa yang menjadi tokoh antagonisnya itu memang si manusia ini. Lalu si babi ini dipekerjakan dan memang terbukti di kampung itu bahwa babi ini bisa menghasilkan uang. Nah, ketika si babi ini bekerja, dia kemudian pulang, si dukun makin kaya. Kira-kira ada di Benggelo untuk begitu? Saya tidak tahu kalau soal itu. Allah bisa maaf ya. Mudah-mudahan saya tidak ada, mudah-mudahan saya tidak ada. Nah, si warga-warga yang ada di sana itu kemudian mulai merasa risih dengan kehadiran si babi ini. Lalu mereka kemudian bersepakat untuk mendatangi rumah si dukun, lalu kemudian menghancurkan rumahnya dan membakar si dukun ini. Lalu di sisi lain, ketika mereka mendapati si babi itu,
mereka kemudian tidak jadi lagi membunuhnya, lagi-lagi karena si babi ini punya bintik ungu di telinganya. Katanya mereka akan mendapatkan bencana atau kualat atau musibah yang mungkin mereka tidak sangka-sangka. Nah, tapi intinya si babi ini sangat-sangat merindukan ibunya yang pada awalnya bersama dia, suka menasihatinya, kemudian suka menjaganya, tapi dia rindu suasana hutan. Bahkan kalau kita baca di awal-awal ceritanya, si babi ini andai kata bisa bicara, dia mengatakan bahwa justru manusia yang lebih babi daripada saya, karena tindakan-tindakan manusia yang serakah, kemudian lebih buruk daripada apa yang dilakukan oleh babi ini. Kurang lebih seperti itu gambaran cerita ini. Ketika saya membaca cerita tentang menjadi babi, nasib menjadi babi, itu banyak pesan-pesan penting, pesan-pesan moral yang saya dapatkan. Nah, salah satunya tadi sudah disinggung oleh Ibu, terkait dengan ibu. Bagaimana si babi ini tidak mendengar apa yang disampaikan oleh ibunya. Nah, kira-kira terkait ini apa yang Ibu sampaikan kepada pendengar dimanapun mereka berada? Iya, apa yang disampaikan oleh ibu itu penting sekali, dan tentu ibu sudah punya pengalaman yang tidak dimiliki oleh anak-anaknya, sehingga ketika nasihat itu disampaikan, anak harus mendengarkan itu untuk melindungi atau menjaga kehidupannya di masa yang akan datang. Sebenarnya ini bukan ceritanya yang mau kita bahas, tetapi pesan moral. Jadi bagaimana kita sebagai seorang anak dengan anak-anak harus menjadi seorang anak yang baik, ya, artinya menjadi seorang anak yang berbakti. Bagaimana ketika orang tua kita memberikan betua-betua pesan-pesan kepada kita, itu kita harus konfirmasi. Karena sebenarnya apa yang disampaikan oleh orang tua kita itu yang terbaik buat kita. Untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, ini wow, dulu deh atau besok cinta dan terlambat dari Maudi Alita. Selamat mendengarkan. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali. Ya, masih bersama saya dan dengan bintang tamu saya yang spesial, yaitu Ibu Ansarullah, orang asli Banggai Laut, kelahiran Bungin, bukan Kepulauan, dan kebetulan baik kepada Hari Pendidikan Nasional, ya. Dan seorang arsitek serta seorang penyelenggara pariwisata. Ya, seharusnya beliau ini bukan penulis, ya, tapi bekerja di dinas pariwisata. Bagaimana beliau berpikir untuk mengembangkan pariwisata Banggai Laut, akhirnya berada di depan saya pada saat hari ini. Kalau saya sebagai pribadi, saya kebos untuk people luar biasa, ya, dengan background pendidikan yang jauh dari penulisan, tapi bisa menulis sebuah cerita, mendukung munculnya sebuah buku yaitu Banggai dan Laut. Ini luar biasa. Jadi saya tidak pernah bosan untuk mengatakan it's amazing, ini luar biasa untuk seorang anak pulau, bisa dikatakan anak pulau, anak laut, bisa menulis cerita yang menurut saya sangat berbobot, ya, yang kita bahas pada sore hari ini. Iya, kira-kira dari cerita itu pesan moral apa yang disampaikan oleh ibu kepada pendengar pegawai? Ketika kita memiliki sesuatu yang khusus yang dilihat sama orang punya kelebihan, kita jangan kemudian merasa kecil hati, karena kemungkinan sesuatu itu yang kemudian akan menyelamatkan kita. Itu salah satu hikmah. Tapi ada hal yang menarik juga yang membuat saya kenapa menggambarkan bahwa sosok yang harus saya tuliskan ini adalah babi. Saya pernah membaca sebuah kisah tentang seorang alim ulama yang berjalan. Dia adalah seorang yang ahli ibadah, gemar beribadah. Lalu ketika dia mendapati seekor anjing, dia kemudian seolah-olah ingin menghindar dari anjing itu. Lalu entah seperti apa si alim ulama ini bisa mendengar bahasa dari anjing. Anjing itu berkata seperti ini, mengapa engkau jijik terhadap aku? Bukankah ketika aku menjilatimu, engkau bisa membasuhnya dengan pasir dan engkau bisa membasuhnya dengan tanah dan air misalnya. Itu Tuhan sudah sediakan agar kamu terhindar dari najisku. Apakah dengan engkau menghindariku, engkau akan merasa bahwa engkau lebih baik daripada aku? Itu bahasa binatang yang seolah-olah kemudian menyinggung hati manusia. Nah, gambaran ini kemudian saya berpikir bahwa mungkinkah kita juga berpikir seperti itu terhadap babi ketika kita jijik, kemudian kita takut, bukan karena kemudian
itu menjadi label kepada babi ini, tapi itu kepada diri kita kembalikan kepada diri kita sebenarnya. Hanya karena kita mungkin tidak pernah atau jarang kita lihat, maka kita merasa itu hal yang atau hewan yang aneh misalnya. Iya. Kemudian di sisi yang lain, saya juga melihat bahwa di dalam tulisan ini saya menggambarkan tentang rumah atau kampung halaman. Bagaimana sosok babi ini kemudian merindukan tempatnya di hutan. Mungkin ada sebagian kita atau pendengar misalnya yang di luar Banggai Laut, yang sudah jauh merantau, lalu pada saat-saat tertentu dia merasa bahwa ternyata lebih enak tinggal di Banggai daripada di luar. Nah, itulah kondisi yang pada saat itu dirasakan oleh si babi ini ketika berada di rumah dukun. Selain itu, saya juga menggambarkan tentang bagaimana posisi hierarki antara bos dan bawahan, atau bos dan kemudian pembantunya. Bagaimana di posisi itu dukun menjadi bosnya sementara babi menjadi bawahannya. Ketika bosnya sewenang-wenang, kemudian terserah dia mau kasih makan atau tidak, terserah dia memperlakukan babi seperti apa. Itu kemudian digambarkan di dalam tulisan ini, sehingga saya merasa bahwa kepada mereka yang membaca buku ini, akan baiknya kepada mereka yang mendengarkan radio pada sore hari ini punya keinginan untuk memiliki bukunya atau paling tidak membaca bukunya. Iya, bisa pinjam ke saya. Kira-kira bagaimana hubungan yang baik antara bos dengan staff? Bisa digambarkan di babi dan dukun tadi. Iya. Kira-kira bagaimana menurut begini, jadi ini sudah di luar konteks ya? Terkadang karena kadang orang ketika memiliki jabatan atau posisi yang di atas, dia merasa bahwa otoritasnya itu adalah segalanya. Iya. Kemudian tidak melihat itu hal yang lumrah untuk manusia sih. Iya, betul. Tidak mau tahu tentang seperti apa kondisi orang yang ada di bawahnya seperti itu. Nah, posisi dukun dan babi ini ya kondisinya seperti itu. Kondisi bagaimana dukun memperlakukan si babi ini. Kemudian satu pesan orang-orang tadi yang saya kutip dari apa yang disampaikan Pak Niko, bagaimana kita dunia itu sebenarnya tinggal di Banggai Laut. Betul. Sejauh apapun atau kemanapun kita merantau, kita punya itu kalau kita kembali ke Banggai Laut kemudian mengaku untuk Banggai Laut. Iya. Mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi terutama untuk pemuda-pemuda harapan Banggai Laut, mari kita membangun Banggai Laut ini sama kita cintai. Kemudian ada satu pesan lagi sebenarnya tadi yang terselip dari apa yang disampaikan oleh Niko, bagaimana kita membangun hubungan bukan cuma antara atasan dan bawahan, bukan cuma dari bos, staf, bos di anak buah, seperti dukun dan babi, tapi bagaimana kita membangun hubungan yang baik antara manusia dengan hewan. Betul. Jadi kita manusia tidak memperlakukan hewan semau kita. Nah, sehingga ketika mendapatkan pertolongan dari hewan, berarti itu adalah reaksi. Iya. Yang timbul karena aksi kita begitu kan? Gitu. Atau gimana menurut Niko? Iya. Ya, terkadang kita menganggap bahwa hewan peliharaan kita itu adalah milik kita seutuhnya tanpa memikirkan bahwa mereka butuh hidup dan berkembang itu justru untuk menguntungkan kita sebenarnya. Lalu kita seenaknya saja membuat apa yang kita inginkan terhadap hewan yang ada di sekitar kita misalnya. Kayak sepertinya bukan cuma di Islam saja ya, tapi di agama yang lain pun mengajarkan tentang hal-hal kebaikan yang berhubungan dengan makhluk hidup selain manusia. Iya, dan mungkin seperti tadi ya, dari statement yang dikeluarkan oleh Niko, kita bilang membahas sesuatu menurut apa yang kita pikirkan saja. Iya. Misalnya tadi cerita anjing, kita menamakan sesuatu itu baik, tapi sebenarnya belum tentu baik. Belum tentu baik buat kita. Begitu juga kita menganggap sesuatu buruk, belum tentu buruk buat kita kan. Pasti ada pelajaran di situ, ada iktibar, ada hikmah yang bisa kita ambil nantinya. Mungkin seperti itu Niko ya. Jangan pernah merasa kita lebih suci daripada yang lain. That's right. Tutup kaido ya. Oh iya, saya juga berterima kasih kepada Radio FM Banggai ini, karena ketika kita hanya membaca judul daripada cerpen ini, mungkin kita akan merasa ini terlalu kasar seperti yang dikatakan Katia tadi, tapi ketika kita baca ceritanya, kesannya seperti ini. Iya. Ketika membacanya sampai selesai, kita mudah-mudahan mendapatkan pelajaran atau hikmah yang terkandung di dalam ceritanya. Bisa kata kunci beda buku pada sore hari ini. Silakan, Niko. Untuk closing statement saya, sebenarnya terlepas dari buku ini, itu adalah ada hal yang lebih penting daripada buku yang sudah terbit ini. Bagaimana
pemudi Banggai Laut itu cuma untuk berliterasi. Karena jujur saja kita minim dalam hal itu, dalam hal literasi. Mungkin bisa kita saksikan misalnya berapa banyak masyarakat atau siswa yang datang ke perpustakaan daerah kita. Alhamdulillah sekarang perpustakaan sudah turun ke tiap-tiap sekolah, tapi akan lebih program tetapnya seperti itu. Akan lebih baiknya jika siswa-siswa itu yang punya keinginan besar untuk datang ke perpustakaan. Tanpa diundang ya? Tanpa diundang. Iya, punya keinginan yang kuat untuk datang ke sana. Nah, semuanya itu tidak terlepas dari para literasi yang sebenarnya coba kita bangun. Jadi Banggai dan Laut ini tidak berhenti pada saat selesainya buku ini diterbitkan. Alhamdulillah kita sampai saat ini sementara penggodokan untuk Banggai dan Laut 2. Bagaimana sih bisa bergabung? Menjadi salah satu penulis di dalamnya. Kami berpikir bahwa semoga kedepannya Banggai dan Laut 2 ini punya jilid-jilid kesekian, sehingga ketika orang datang ke Banggai, ketika kita keluar, kita punya pegangan untuk tadi kita bisa berikan ke orang lain untuk dibaca. Itu ada beberapa pesan moral yang menjadi catatan untuk kita semua, apalagi untuk generasi muda yang menjadi harapan Banggai Laut ke depan. Yaitu yang pertama, mereka mendengar orang tua. Itu mungkin itu yang pertama dan paling utama sebenarnya. Betul. Mereka memikirkan apa yang disampaikan, apa yang diberikan, kita akan diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Mereka mau jadi anak paling lama. Nongol iyo ketiga. Mari kita mendengar apa yang orang tua sampaikan. Ini terutama adik saya, yang SD, SMP, SMA, mari kita menjadi anak-anak yang paling lama, anak yang berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, yaitu mari kita membina hubungan yang baik antara manusia dengan hewan. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana kita membina hubungan yang baik ketika kita menjadi bos, bagaimana kita perlakukan staf kita, anak buah kita yang baik. Jauh apapun, kemanapun ketika kita melangkah, pergi berangkat kemanapun, mau di luar negeri, mau di dalam negeri, mau di Makassar, Palu, Jakarta, Jogja, dan lain sebagainya, kepada di Indonesia, mari pulang ke Banggai Laut. Banggai Laut membutuhkan Anda, Banggai Laut menunggu Anda, karena disinilah tempat mati Anda. Ya baiklah pendengar dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara Buda Buku atau penghujung kegiatan Buda Buku yang dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan kerjasama dengan Dinas Kominfo pada sore hari ini. Tapi sebelum saya untuk diri saya pamit, saya ingin menyampaikan kepada semua masyarakat Banggai Laut bahwa saat ini layanan perpustakaan daerah Kabupaten Bogor telah dibuka. Kami sudah pindah di kantor yang baru. Itu tepatnya berada di belakang kantor BPBD atau ex kantor DPR. Yang mau membaca atau mau punya buku, ayo berkunjung di kantor perpustakaan daerah Kabupaten Banggai Laut yang tepatnya berada di belakang kantor BPBD ex kantor DPR lama. Pendengar yang manapun Anda berada, saya mengucapkan terima kasih banyak waktunya yang telah bersedia. Pendengar telah bersedia mendengar cocok kami kurang sejam. Saya dan tentunya narasumber saya yang hebat, berkah hebat, anak puluh, tapi bisa luar biasa, yaitu Ibu Oksarullah. Terima kasih Ibu sudah hadir, sudah memanfaatkan kami di Banggai DPR. Insyaallah kita akan sedang pada jeda buku berikutnya. Insyaallah. Karena masih ada satu cerita belum kita bahas. Masih ada satu cerita belum kita bilang. Dan kami juga mengucapkan mohon maaf ya apabila ada salkat-salkat alias salah-salah kata atau kata-kata keliru ataupun kata kalimat yang menyinggung perasaan seseorang atau kelompok-kelompok tertentu. Disusul kita minta maaf ya kesempatan kali ini. Dari data saya Galatia Tiama dan tentunya narasumber saya Pipo berdiri dari grup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam literasi.